Ada satu pelajaran penting yang saya pelajari di tahun 2008. Tepatnya ketika saya memulai bisnis pertama saya, yaitu toko buku. Pelajaran apa itu? Ketika saya membangun bisnis, saya saat itu beranggapan bahwa yang terpenting dalam sebuah bisnis itu adalah kita punya modal, kemudian kita punya produk, kita punya tempat yang bagus, dan kemudian kita pasarkan produk tersebut. Dengan asumsi seperti itu, saya beranggapan bahwa dengan bisnis yang saya bangun, maka pasti untung. Yang terjadi justru sebaliknya. Bisnis yang saya bangun itu tidak bisa bertahan lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena ada satu hal penting yang saya lalai saat itu. Satu hal yang saya sangat anggap remeh saat itu. Satu hal yang kemudian membuat saya akhirnya menjadikan itu sebagai titik balik untuk kemudian memperbaiki diri, memperbaiki apa yang saya tahu dan kemudian memperbaiki apa yang saya praktekkan. Apa satu hal itu? John C. Maxwell pernah menyampaikan bahwa seperti ini. Kapasitas seseorang, baik dalam berbisnis ataupun berkarir, itu tidak akan bisa melampaui kapasitas leadership-nya. Sehingga kalau kita ingin bisnis kita berkembang, maju, dan berkelanjutan, satu hal yang harus kita pastikan adalah kita mengembangkan leadership kita. Begitu halnya juga misalnya mungkin ketika kita ingin bagaimana misalnya kita bisa punya karir yang bagus. Maka satu hal yang harus kita pastikan adalah kita tidak hanya fokus kepada menguasai hal-hal teknis, tapi juga bagaimana mengembangkan diri kita pada hal yang sifatnya terkait dengan soft skill, khususnya tentang leadership. Kepemimpinan itu adalah kelemahan saya di tahun 2008, sesuatu yang saya abaikan, sesuatu yang tidak saya pelajari, sesuatu yang tidak saya latihkan. Dan akibatnya adalah saya harus rugi hampir ratusan juta saat itu, hanya karena kemudian lalai belajar tentang hal itu. Kalau Anda misalnya seorang pebisnis, Anda punya usaha, Anda ingin usaha Anda berkembang, maju, besar, maka satu hal yang harus Anda lakukan adalah jangan terjebak fokus pada hal teknis, jangan terjebak fokus pada menciptakan produk, jangan terjebak fokus misalnya hanya pada promosi. Kenapa? Karena kalau Anda hanya fokus pada hal itu, Anda tidak akan bisa mengembangkan bisnis Anda. Tugas seorang business owner yaitu adalah memimpin bagaimana bisnis itu bisa berkembang dengan memikirkan ide dan gagasan pada kemajuan bisnis. Hal-hal teknis itu haruslah kemudian secara perlahan didelegasikan. Sehingga apa? Sehingga orang lain di dalam tim kita bisa melaksanakannya. Bagaimana Anda bisa mengembangkan bisnis Anda kalau misalnya yang Anda lakukan setiap harinya adalah menunggui karyawan, menunggui kasir, ataupun misalnya membuat produk. Kalau Anda adalah seorang pebisnis jaringan, Anda seorang network marketing, maka hal yang harus Anda kembangkan adalah tidak hanya kemudian product knowledge, pengetahuan tentang produk, ataupun misalnya mungkin fokus pada bagaimana melakukan presentasi, meyakinkan orang lain. Yang harus Anda lakukan adalah Anda harus develop leadership Anda, kepemimpinan Anda, sehingga Anda bisa memimpin banyak orang yang kemudian itu akan bisa membesarkan grup Anda. Kalau Anda adalah seorang karyawan, ASN, atau orang yang sedang merintis karir, maka satu hal yang harus Anda juga pelajari adalah Anda belajar tentang leadership. Kenapa? Karena ketika Anda hanya fokus misalnya menguasai hal teknis, menguasai hal-hal yang sifatnya berupa pekerjaan, maka itu hanya akan membuat Anda menjadi spesialis yang akhirnya menjebak Anda pada satu bidang itu saja. Tapi kalau Anda misalnya ingin dipromosikan, naik jabatan, menjadi seorang kepala bidang, menjadi seorang kepala dinas, menjadi seorang manajer, maka tugas dari kepala bidang, tugas dari kepala manajer, supervisor, ataupun direktur adalah memimpin bisnis, memimpin organisasi. Sehingga Anda sambil menekuni bidang yang Anda lakukan sekarang, Anda butuh mengembangkan kemampuan di dalam leadership. Nah, inilah yang kemudian mendorong saya untuk menuliskan sebuah buku. Buku saya yang berjudul Create the Leader in You. Ini bertujuan untuk bagaimana mengajarkan kita atau menjadi sebuah panduan agar setiap orang tahu apa yang harus dia lakukan untuk mulai merintis, mengembangkan dirinya menjadi seorang leader. Buku ini terdiri dari 10 bab ya. 10 bab yang secara totally
berisi prinsip-prinsip penting yang harus kita kuasai, kita pelajari ketika kita ingin menjadi pemimpin. Dan buat Anda yang tertarik untuk belajar kepemimpinan, saya punya satu program ya. Satu program yang itu tujuannya adalah untuk melatih Anda untuk bagaimana menggali, mengembangkan kemampuan dalam memimpin. Dan terima kasih untuk atensinya. Satu hal, Anda hanya akan besar kalau Anda mengembangkan kepemimpinan Anda. Karena itulah belajar menjadi seorang pemimpin. Bye-bye.